कहाँ मिलेंगे वो लोग? लाइट क्यों बंद हो गई? कहना काली आया था। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Dilwale. Film yang rilis tahun 2015 ini mengisahkan tentang kisah sepasang kekasih yang saling mencintai namun latar belakang orang tua mereka saling bermusuhan. Hingga membuat mereka sulit untuk bersatu dan mereka harus berjuang untuk cinta yang mereka miliki. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Raj terbangun dari tidurnya setelah mimpi buruk yang ia alami. Ia seolah-olah masih tetap menjadi Kali yang selalu terlibat dalam kejahatan. Ia banyak menghabiskan waktu untuk berdiam diri walaupun sudah 15 tahun berlalu sejak kejadian itu. Tak lama kemudian ia melihat seorang pencuri handphone dan ia mengaku kalau ia terpaksa mencuri karena untuk menghidupi adiknya akibat orang tuanya telah meninggal dunia. Dengan rendah hati, Raj memberikan beberapa lembar rupiah untuk sang pencuri tersebut dan meminta pencuri tersebut untuk bisa menghidupi adiknya dengan cinta dan pekerjaan yang halal. Sementara Fir yang merupakan adik laki-laki Raj menghabiskan waktu dengan mencoba mobil balapnya bersama Sindhu. Dengan kecepatan tinggi, ia mengendarainya hingga ia terhenti saat melihat Ishita yang tengah berdiri di belakang motornya. Ishita mendekat dan mencoba menghentikan mobil Fir, namun Sindhu menolak dan meminta Fir untuk tidak memberikan tumpangan. Fir menipu Sindhu dan meninggalkannya. Kemudian ia kembali ke Ishita, mereka pun berkenalan dan Ishita mengenalkan dirinya yang berasal dari Bangalore. Ia mengatakan harus menyerahkan berkas di tempat kerjanya dalam waktu 10 menit. Fir dengan senang hati memberikan tumpangan dan dengan menggunakan mobil balapnya, ia bisa di kantor Ishita dengan tepat waktu. Ishita mengucapkan banyak terima kasih kepada Fir. Dengan senang hati, Fir mengiyakan dan saat Raj menelpon, Fir terpaksa berbohong mengatakan ia baik-baik saja. Padahal mobil yang ia kendarai banyak mengalami kerusakan. Fir terkejut terlebih melihat sound system yang ada di mobilnya telah dicuri. Mereka tidak menyadari kalau Sindhu yang mencuri sound system Fir dan menjualnya kepada Oscar yang mempunyai bengkel sound system. Tapi di lain tempat, peredaran obat-obatan terlarang mulai meningkat, bahkan pengedar tersebut mau barang-barang mereka bisa sampai ke tangan para pemuda yang penuh dengan masa depan. Pemilik kafe menolak, tapi penjual tersebut menekannya karena mereka adalah anak buah King yang merupakan bandar obat-obatan terlarang terbesar di Goa ini. Mendengar hal itu, Fir malah menyuruh mereka untuk pergi dari kafe milik Joy. Namun, anak buah King malah menyerang Fir. Dengan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh Fir, ia mampu menangani itu semua dan Sindhu yang melihat hal itu langsung dengan cepat membantu hingga mereka pergi. Tapi sebelum pergi, mereka mengancam Fir akan kembali lagi dan membalaskan semua ini. Pesta pun berakhir. Tapi saat Fir selesai berdoa, ia dibekap dari belakang oleh beberapa orang tidak dikenal. Dalam keadaan tertutup wajahnya, Fir dipukuli. Raj yang melihat kejadian itu langsung mengusir mereka dan membawa Fir ke rumah sakit bersama teman-temannya. Dokter menjelaskan kalau Fir baik-baik saja dan hanya mengalami luka ringan, besoknya pun bisa kembali ke kediaman mereka. Raj yang menanyakan pada Fir tentang kebenarannya, tapi Fir mencoba menyembunyikannya. Fir mengatakan ia tidak tahu siapa yang menyerang dirinya. Raj yang ditemui dua anak buahnya sudah tahu siapa pelaku di balik pemukulan Fir. Bahkan mereka pun tahu tempat tinggal para pelaku. Tapi Raj merasa ragu. Ia hanya terdiam kemudian bangkit meninggalkan rumah sakit tersebut bersama dua anak buahnya. Ketiganya yang telah tahu pelaku pemukulan tersebut adalah anak buah King langsung mendatangi gudang King Raj yang menggunakan pakaian hitam dan tertutup mulai menyerang anak buah King yang terkejut melihat kedatangan Raj. Setelah melumpuhkan keduanya, Raj membakar semua obat-obatan terlarang milik King dan ia mengatakan pada anak buah King yang tersisa kalau Kali kembali. Keesokan harinya King datang dan marah karena semua barang miliknya telah dibakar. Salah satu anak buahnya mengatakan kalau Kali adalah pelakunya. Mereka mulai curiga kalau kakak laki-laki Fir adalah Kali dan untuk meyakinkannya, ia meminta anak buahnya mencari tahu tentang Kali.
King dan anak buahnya langsung mendatangi Raj. Melihat kedatangan mereka, Raj meminta Fir untuk dibawa dan membiarkannya berbincang dengan King. Raj tidak menunjukkan dirinya kali. King malah meminta anak buahnya untuk memodifikasi mereka di bengkel Raj dan pergi meninggalkan Raj. King mengatakan pada anak buahnya kalau Raj bukanlah Kali, karena Kali bukanlah seperti Raj yang tampak seperti orang bodoh. Raj terdiam dan ia teringat kejadian 15 tahun yang lalu saat ia masih menjadi Kali yang paling ditakuti oleh semua mafia di Bulgaria 2000. Namun dalam satu kesempatan ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tidak sengaja telah ia tabrak. Kali menolongnya dan meyakinkan kalau wanita itu baik-baik saja, baru kemudian ia melanjutkan kembali perjalanannya. Kali berhasil lolos dari kejaran anak buah Malik. Kali kembali bertemu dengan wanita yang telah ia tabrak. Dalam kesempatan itu, ia meminta maaf karena melihatnya sedikit kesulitan untuk berjalan. Mereka mulai berkenalan. Wanita yang mengaku bernama Mera benar-benar menarik perhatian Kali. Keduanya mulai sering bercerita tentang keluarga mereka dan bertukar nomor telepon. 0887439. Saat itu Fir masih sangat kecil, tapi ia sangat kekurangan kasih sayang dari ayahnya karena ia ditempatkan di asrama dan ayahnya hanya mengunjunginya 1 bulan sekali. Tapi Kali selalu bisa membuat Fir kembali tersenyum dan bisa menerima kenyataan dan kesibukan ayahnya. Radir Bakshi pun sering merasa bersalah pada Kali karena menempatkan putranya pada bahaya. Ia juga meminta maaf karena Kali bukanlah putra kandungnya, tapi Kali dengan besar hati menerimanya dan tidak sama sekali merasa keberatan membantu ayahnya. Radir Bakshi juga meminta agar Fir jangan sampai tahu kalau Kali bukanlah saudara kandungnya. Kali berjanji Fir akan menyimpan semua ini. Kali bersama anak buahnya mulai menjalankan pekerjaan mereka. Mereka mengirim emas untuk pelanggan mereka, tapi di tengah perjalanan, mobil Malik mulai mengikuti mereka. Mobil Kali yang berada di urutan terdepan meminta anak buahnya untuk tetap fokus dan ia yang akan menyelesaikannya. Tapi tiba-tiba mereka diserang hingga salah satu mobil anak buah Kali pun hancur. Mereka pun berhasil membuat Kali terjebak dalam mobilnya yang terjungkal. Semua musuhnya keluar dari mobil mereka dan tak lama Mera keluar dari salah satu mobil musuh tersebut. Kali yang masih terjebak di dalam mobil tersebut terkejut melihat Mera berada di antara mereka semua. Ia bersama kelompoknya mendekati Kali sambil membawa senjata. Mera tersenyum dan mengatakan kalau mereka pasti bertemu dan dalam kesempatan itu, Mera mengakui ia adalah bahayanya untuk Kali. Ia adalah putri dari Malik. Di hari ulang tahunnya, ia ingin menghadiahkan emas-emas tersebut untuk ayahnya. Ia sengaja mendekati Kali untuk mengetahui tentang emas yang akan dikirim oleh Kali. Kali benar-benar marah. Ia telah dikhianati oleh wanita yang sangat ia cintai. Mera dan kelompoknya pun berhasil mengambil emas dari kelompok Kali dan meninggalkannya begitu saja. Radir Bakshi yang mengetahui tentang kejadian tersebut pun menjadi sangat marah. Ia merencanakan untuk membalas dendam atas nama putranya, tapi Kali menolak dan mengatakan ia akan mengatasinya sendiri. Ia mau kembali bertemu dengan Mera 1 kali saja. Kali yang mengejar Mera memintanya menghentikan mobilnya, tapi Mera malah menginjak gas pada mobilnya hingga mobilnya berlari dengan cepat. Kini keduanya berada di area bukit dan juga tebing. Dalam kesempatan ini, Mera masih tetap ingin menghabisi Kali, tapi ia kehilangan kendali hingga hampir saja ia masuk ke tebing, tapi dengan cepat Kali menyelamatkannya. Tak lama Mera kembali hampir terjatuh dan dengan cepat Kali memegang tangannya dan mengatakan untuk tidak takut karena ia benar-benar mencintai Mera. Setelah selamat, Kali mengatakan pada Mera untuk tidak menunjukkan wajahnya di hadapannya atau ia akan menghabisinya. Setelah memeluknya erat, Kali meninggalkan Mera seorang diri. Rasa bersalah dan menyesal pun menyeruak di hati Mera. Jujur, ia memang sudah mencintai Kali. Dengan cepat, ia menemui Kali di kediamannya dan menerobos anak buah Kali untuk bisa menemui Kali. Melihat Mera, Kali terkejut, terlebih ketika Mera meminta maaf kepada Kali. Ia juga mengakui kalau ia mencintai Kali dan ia baru menyadarinya setelah semua kesalahan yang telah ia perbuat. Hingga ia memberanikan diri untuk mengatakan semuanya kalau ia benar-benar mencintai Kali. Tapi bukannya memeluk Mera, Kali malah melempar Mera keluar dan sama sekali tidak memedulikannya. Mera terus memohon dari balik pintu, tapi Kali benar-benar tidak ingin peduli. Mera hanya bisa menangis dan menunggu keajaiban Kali bisa memaafkannya. Hingga malam tiba dan hujan mengguyur tempat itu, Mera tetap tidak pergi dari tempatnya. Kali hanya memandangnya dari dalam rumahnya. Tak lama ia datang membawakan payung untuk Mera. Melihat Kali datang, ia mencoba meyakinkan kalau ia benar-benar mencintai Kali dan ia harus percaya kepadanya. Kali meminta agar Mera tidak lagi mengkhianatinya. Kali dan Mera akhirnya bersatu dalam hubungan cinta. Bahkan mereka berencana untuk memberitahu keluarga mereka tentang hubungan ini. Walaupun mereka tahu kedua orang tua mereka bermusuhan. Kali berhenti mengingat kisah cintanya setelah memandang bekas peluru yang menempel di dadanya yang bidang.
Kali ini, lagi-lagi Fir melakukan kesalahan. Ia kembali tertidur di bengkel dan kali ini lampu mobilnya kembali hilang. Tak lama, Mani, pencuri yang telah bekerja dengan baik, datang dan membawa kue untuk Raj karena hari ini ulang tahunnya. Setelah menerima kue tersebut, Raj pergi dan Mani mencoba menghibur Fir yang murung karena beberapa barang di mobilnya telah hilang. Mani mengajak Fir ke bengkel Oscar dan Fir terkejut ketika mendapatkan barang-barang pribadi miliknya ada di tempat itu. Ia kembali terkejut ketika melihat Sindu datang dengan barang curiannya yang lain. Keduanya pun bersembunyi untuk menyelidiki siapa sebenarnya Sindu. Mereka benar-benar terkejut ketika tahu kalau Sindu adalah pencuri ulung yang merupakan adik laki-laki Oscar yang siap menampung barang curiannya. Fir yang tidak tahan karena telah ditipu oleh Sindu langsung mengejarnya dan memukulinya. Sindu meminta maaf tapi Fir tidak menghiraukannya. Saat Sindu selesai dipukuli, ia menceritakan kesulitan hidup yang ia jalani dan hasil dari pencuriannya hanya untuk menyenangi kekasihnya Jenny. Fir pun bersedih hingga ia menangis bersama-sama Sindu. Mereka langsung saling bermaafan. Pada malam Natal, Fir memberanikan diri untuk bisa mengatakan cintanya pada Ishita. Fir yang benar-benar gugup mencoba melawannya dan merasa bahagia ketika Ishita menerima cintanya. Keduanya pun memberitahu Raj tentang hubungan mereka. Mendengar hal itu, Raj merasa senang dan akan segera menemui keluarga Ishita secepatnya. Raj langsung menemui keluarga Ishita keesokan harinya. Tapi ia sangat terkejut ketika tahu kalau Mera adalah kakak perempuan Ishita. Mera menatap tajam saat menuruni tangga ke arah Kali. Mera mengatakan setelah ia tahu kalau Kali adalah kakak laki-laki Fir, ia tidak akan lagi membiarkan Ishita menemui Fir selamanya. Kali pergi meninggalkan rumah Mera. Dalam perjalanan pulang, Kali teringat saat ia masih bersama Mera dan menemui kedua orang tuanya. Awalnya kedua ayahnya setuju saling bertemu, tapi Malik memiliki rencana lain. Kedua musuh besar tersebut pun bertemu. Malik menyambut hangat Rander. Dalam kesempatan itu, Malik tidak mempertemukan Mera pada mereka. Ia bahkan mengatakan langsung kalau ia akan menghabisi Rander di kesempatan ini. Tak lama kemudian, Kali dan ayahnya diserang. Baku tembak terjadi, lagi-lagi Kali yang selalu membawa senjata pun membalas serangan mereka. Ia berhasil menghabisi beberapa anak buah Malik, tapi tiba-tiba Raghav, salah satu anak buah Malik, menelpon Mera dan memutar balikan fakta. Ia malah mengatakan kalau mereka diserang oleh Rander dan juga putranya Kali. Hal itu membuat Mera merasa terkejut. Malik sendiri tersenyum, rencananya berjalan dengan sangat baik. Kali seorang diri menembaki semua anak buah Malik dan Rander berhadapan langsung dengan Malik. Hingga keduanya menodongkan senjata sedangkan Kali berhadapan dengan anak buah Malik. Melihat ayahnya berhadapan dengan Malik, Kali berlari dan ia ingin melerainya tapi ia terlambat. Malik menembak lebih dulu ke arah Rander dan Rander membalas serangan Malik hingga keduanya tertembak. Kali berusaha melindungi ayahnya tapi terlambat. Dan di saat ia memegang senjata ayahnya, Mera datang dan kesalahpahaman pun terjadi. Mera mengambil senjata dan menembak Kali hingga terpental. Mera menangisi kepergian ayahnya dan pertemuan keluarga yang harusnya menjadi awal bahagia hidupnya. Kali saat itu masih bisa diselamatkan, peluru di tubuhnya bisa dikeluarkan. Mera yang menggantikan ayahnya memimpin kelompok mereka memutuskan untuk pergi jauh dari Bulgaria. Raj menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan pertemuannya dengan Mera pada kedua anak buahnya. Mera mengatakan kalau ia tidak mengizinkan Ishita bertemu dengan Fir. Begitu juga dengan Raj, ia mengatakan kalau Fir tidak boleh bertemu kembali dengan Ishita apapun alasannya. Fir dan Sindu mulai mencari tahu alasan Raj melarang hubungan mereka dari Anwar dan Sakti, anak buah Raj yang ia percayai. Anwar tanpa sengaja membocorkan hubungan Mera dan Raj 15 tahun yang lalu. Ia juga menceritakan bagaimana mereka bertemu. Mereka juga mengatakan bagaimana keduanya menderita karena tidak bisa bersatu. Setelah Fir dan Sindu pergi, Anwar baru menyesali apa yang telah ia lakukan. Fir bertemu dengan Sindu dan juga Jenny. Bersama Ishita, mereka menyusun rencana untuk menyatukan kembali kakak mereka. Karena mereka yakin keduanya masih saling mencintai. Mani mencuri mobil King yang ada di gereja. Melihat mobilnya hilang, King merasa kesal karena di dalamnya ia membawa obat-obatan terlarang dalam jumlah yang cukup banyak. Sementara Fir dan Sindu mulai merencanakan hal yang baru untuk menyatukan Mera dan juga Raj. Tak lama Mani datang membawa mobil King. Ia meminta Sindu dan Fir mengubah warna mobil dan mengubah semuanya agar bisa mereka jual. Fir menurutinya dan meminta anak buahnya untuk menyembunyikan mobil tersebut agar Raj tidak mengetahuinya.
Tiba-tiba anak buahnya menemukan sebuah tas di dalam mobil King yang telah dicuri oleh Manny. Fir bersama Sindu dan Manny pun membuka tas tersebut. Mereka terkejut ketika melihat tas tersebut berisi obat-obatan terlarang. Fir sengaja membawa Kali untuk bisa bertemu dengan Mera di gereja yang dibawa oleh Ishita. Keduanya pun kembali bertemu, tapi lagi-lagi rencananya gagal. Karena tiba-tiba King datang dan menekan Mera untuk mengatakan di mana Kali, karena ia telah mengacaukan bisnisnya. Mera memandang ke arah Raj dan mengatakan pada King ia tidak mengenal Kali. Manny merasa senang karena mobil curiannya telah diubah warnanya sesuai dengan keinginannya. Fir dan Sindu yang tahu kalau itu adalah mobil King menekan Manny untuk segera menjualnya. Manny pun setuju, ia menjual mobilnya pada Oscar dan berbahagia karena menerima uang dalam jumlah yang cukup banyak. Fir dan Ishita kembali merencanakan untuk menyatukan Mera dan juga Raj di acara pernikahan Jenny dan Sindu. Tapi tiba-tiba Mera mengetahui rencana tersebut. Ishita mencoba menjelaskan alasannya. Mera pun menjelaskan bagaimana ia bisa begitu membenci Kali atau Raj yang mereka kenal. Tapi Ishita tidak peduli. Yang ia mau hanyalah kebahagiaan Mera yang selalu menempatkannya setelah kebahagiaan dirinya. Mera terdiam dan memutuskan untuk meminta Fir menemuinya. Mera menyetujui keinginan mereka menikah, tapi ia menginginkan Fir tinggal bersamanya di kediaman mereka. Fir tidak bisa meninggalkan Raj kakaknya yang ia anggap lebih dari sekadar kakak laki-laki baginya. Ia benar-benar tidak bisa meninggalkan Raj karena baginya tidak ada yang lebih penting dari kakaknya. Ishita menangis ketika Fir pergi. Mera yang marah melihat adik perempuannya menangis mengatakan pada Fir kalau Raj bukanlah kakak kandungnya. Fir dan Ishita pun terkejut, terlebih Mera mengatakan kalau ayah Kali mengambil Kali dari jalanan. Fir tidak lagi mau mendengar semua perkataan Mera. Ia benar-benar pergi meninggalkan Ishita dan juga Mera, namun tak satupun kata terucap dari bibirnya saat bertemu dengan Sindu. Fir menangis saat bertemu dengan Raj dan menanyakan kebenaran ucapan Mera. Mendengar hal itu, air mata Raj mengembun di matanya. Ia terkejut ketika mendengar Mera yang mengatakan semuanya. Raj terdiam dan mengiyakan kalau ia bukanlah kakak kandungnya. Tapi selama ini ia tidak pernah membedakan kasih sayangnya karena Fir dan ayahnya lah yang ia miliki selama ini. Fir juga menceritakan tawaran yang diajukan oleh Mera dan ia lebih memilih Raj dibandingkan Ishita. Raj memeluk adiknya dan merasa sadar kalau mereka benar-benar saling menyayangi walaupun tidak sekandung. Kali menemui Mera dan mengajaknya bicara. Ia marah karena Mera membongkar rahasianya. Tapi berulang kali Mera mengatakan ia melakukannya karena terlalu sakit hati akibat Kali telah menghabisi ayahnya. Dalam kesempatan itu, Kali berulang kali menjelaskan kalau dirinya dan Mera lah yang dikhianati oleh Malik, ayah mereka sendiri. Keduanya terdiam saat Kali mengatakan sebenarnya. Mereka tidak bisa mencegah saat Kali memilih pergi darinya. Raj dan Fir pun lebih banyak menghabiskan waktu mereka berdua. Begitu juga dengan Mera dan juga Ishita. Fir benar-benar menghindari pertemuannya dengan Ishita. Ia tidak mau bila harus membuat Raj bersedih. Mera bertemu kembali dengan Raga, salah satu tangan kanan ayahnya. Ia menjelaskan semua rencana Malik untuk Mera dan juga Kali. Mendengar hal itu, Mera terkejut terlebih saat mengetahui apa yang dikatakan oleh Kali adalah benar. Mera memberanikan diri untuk menemui Fir dan Kali di kediaman mereka. Ia sengaja membawa Ishita bersamanya. Ia meminta Fir untuk menikah dengan Ishita dan mengizinkannya tinggal bersama Fir di rumah Fir. Mendengar hal itu, Fir terkejut dan bahagia. Ia meminta Mera dan Raj untuk berbicara dari hati ke hati. Kali dengan senang hati menerimanya. Keduanya tampak gugup karena Mera tidak lagi marah kepadanya. Kali mulai membuka percakapan dan menceritakan apa yang ia lakukan setelah pergi dari Bulgaria. Mera menangis dan berulang kali meminta maaf kepada Kali. Keduanya yang masih saling mencintai akhirnya berpelukan menumpahkan rindu yang selama ini terpendam. King tiba-tiba datang di acara pernikahan Jenny dan juga Sindu. Ia terkejut ketika melihat mobilnya yang hilang menjadi mobil kedua pengantin, bahkan berubah warna. Mereka memeriksa mobil tersebut tapi tidak menemukan tas yang diinginkan oleh King. Oscar pun diminta untuk menemuinya. Ia menekan Oscar untuk mengakui mobil curian tersebut, tapi Oscar mengatakan kebenaran kalau ia telah membeli mobil tersebut dari Manny. Tak lama Manny pun dipanggil dan dimintai tanggung jawab untuk kejahatannya mencuri mobil dan membakar paket obat-obatan terlarang miliknya. Manny langsung memanggil Fir dan mengatakan kalau Fir yang telah membakar paket obat-obatan terlarang tersebut. Tanpa takut, Fir mengakui telah membakar obat-obatan terlarang milik King. Mendengar hal itu, anak buah King langsung menyerang Fir, hingga Fir tersungkur. Mera yang melihat hal itu langsung memanggil Kali. King dan anak buahnya terkejut ketika melihat Raj datang dan ia baru mengetahui kalau Raj adalah Kali yang sangat ditakuti. Tanpa banyak membuang waktu, Kali langsung menghajar semua anak buah King dan mendekati Fir sambil memastikan adiknya baik-baik saja.
King menembak satu peluru ke tubuh Kali tapi dengan cepat Mera menghalanginya. Hingga ia terkena di bagian dadanya, King pun dihajar oleh semua tamu di pesta Hindu. Sementara Mera dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi pengambilan peluru. Isita dan Fir merasa senang karena Mera selamat dan bisa tersenyum kembali bersama mereka. Kali meminta Mera untuk melupakan masa lalu mereka dan merangkai masa depan bersamanya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dilwale. Fir dan Mera akhirnya bisa bersatu kembali setelah perjuangan panjang serta cobaan yang dialami oleh mereka secara bertubi-tubi. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.